Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan sehat walafiat. Apa kabar anak-anakku sekalian di SMP 4? Insya Allah mudah-mudahan doa kami Bapak Ibu guru di SMP 4, mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Pada pagi hari ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman atau siswa di kelas 8 dan kelas 7 yang menyampaikan bahwa selama belajar di rumah ini ada beberapa yang sudah mengalami yang namanya kebosanan karena memang sudah tidak bertemu dengan teman-teman ataupun belajarnya selalu ada di rumah. Dan ini Bu Dahlia pagi ini akan menyampaikan bagaimana kita menghadapi belajar di rumah ini supaya tidak bosan. Dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, itu ada yang di dalam grup WA, grup konseling itu menyampaikan, Bu, saya sudah pernah banyak mengalami sudah bosan, semuanya sudah saya lakukan, yang sudah Ibu sampaikan sudah saya lakukan semuanya, yaitu salah satunya membantu ibu bersih-bersih dan lain sebagainya. Tetapi tetap aja kita itu bosan. Nah, apalagi pembelajaran sekarang ini belajar di rumah lebih lama lagi. Yaitu dan kita memang harus beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini, yaitu bagaimana sebaiknya supaya kita tidak bosan. Dan ini ada beberapa yang Ibu akan sampaikan. Salah satunya adalah cara menghilangkan kebosanan. Nah, bagaimana cara menghilangkan kebosanan? Yaitu paling tidak kalian ya, apalagi di SMP 4 ada kegiatan. Yang pertama harus dilakukan adalah memainkan alat musik yang ada di rumah. Biasanya kita sudah mempunyai yang namanya alat musik, baik gitar, piano. Nah, itu cobalah dimainkan, karena dengan kita bisa memainkan alat musik, paling tidak kita bisa menenangkan pikiran kita, ya, menghilangkan apa yang namanya kejenuhan. Nah, itu membuat diri kita bereksperimen bagaimana kita memainkan alat musik. Cobain ting tung ting tung ting tung. Nah, kalau nggak gitu ya bereksperimen lah gitu loh. Ya, lalu lebih asik lagi kalau sudah bisa memainkan alat musik, satunya membuat lagu. Coba bereksperimen untuk membuat lagu. Kalau lagi sepi-sepi, mencoba bikin lagu. Atau yang kedua adalah menulis, baik itu menulis cerpen, novel, ataupun cerita pendek. Nah, ini bisa anak-anak lakukan paling tidak sedikit-sedikit. Kalau menulis, kalau nggak bisa untuk menulis puisi ataupun cerpen, paling tidak pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat agenda harian, ya. Agenda harian, hari ini melakukan apa aja ditulis. Ini nanti terusan dimasukkan dengan kata-kata, mungkin bisa sastra, bisa bahasa yang halus yang menimbulkan rasa. Nah, ini yang keempat adalah menonton. Menonton itu merupakan aktivitas yang memakan waktu yang lama, jadi mungkin kita bisa menonton yang serial-serial yang berepisode-episode. Nah, ini bisa dilakukan anak-anak, barangkali nonton film atau drama Korea. Nah, ini bisa dilakukan, apalagi kalau sudah berepisode-episode. Nah, ini kadang-kadang kita lupa dengan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, yaitu bermain game. Anak-anak nggak usah disuruh ya, paling tidak semuanya sudah melakukan kalau yang namanya bermain game.
Tapi hati-hati kalau selalu bermain game, nanti lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi bisa dilakukan untuk membunuh kebosanan, selang-selang untuk mengerjakan tugas, silahkan untuk paling tidak bermain game. Harus ada waktu, jangan keterusan. Oke, selanjutnya untuk bisa ketemu dengan teman-teman, sekarang bisa melakukan ini ya, ketemu tidak harus dengan jumpa di di dunia maya pun juga udah lumayan banyak aplikasinya, bisa ketemu walaupun dengan WA, video call, dan juga bisa berjumpa dengan teman-teman yang lumayan agak banyak. Dan juga sekarang ada aplikasi Zoom, kalian bisa menggunakan itu untuk bisa ketemu, jumpa di udara lewat lewat Zoom ya. Kalian bisa ketemu untuk memastikan teman-teman kalian itu sehat ya, untuk ketemu lagi, untuk berbicara, bercerita-cerita. Silahkan untuk menggunakan aplikasi yang sudah tersedia sekarang ini. Nah, ini bisa kamu lakukan apa aja, menyampaikan menyampaikan komunikasi ya. Barangkali ada kesulitan-kesulitan di dalam mengerjakan tugas ataupun yang lain-lain, bisa dikomunikasikan lewat komunikasi atau bertatap muka dengan teman, yaitu melalui Zoom. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ini udah banyak dilakukan oleh teman-teman, yaitu salah satunya adalah belajar memasak. Yang kemarin-kemarin bersama orang tua, sekarang sudah mulai kepingin sendiri belajar memasak, yaitu ada yang memang udah belajar membuat pizza, ayam goreng, yang dulunya hanya bisa membeli. Nah, sekarang bisa menciptakan sendiri, karena memasak menumbuhkan kreativitas. Barangkali nanti suatu saat bisa menjadi pengusaha ya, ayam goreng, pizza, ataupun ada juga yang sudah menyampaikan saya meramu kopi Bu, suatu saat saya kepingin buka kafe. Nah, ini coba-coba seperti ini, dan itu makan barangkali nanti akan menjadikan dia sebagai seorang pengusaha. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan mencoba resep-resep yang mungkin resep dari ibu, ataupun kalian bisa googling ya di YouTube atau di mana di YouTube ya, banyak sekali ya, beraneka pembelajaran yang membuat kamu bisa untuk menciptakan atau kreativitas dalam memasak. Selanjutnya adalah barangkali kegiatan yang kalian lakukan, menari, dansa. Nah, coba aja ya. Nah, kalau pengen menari, ini buka YouTube, banyak di situ, nanti akan kalian bisa mencoba untuk mengekspresikan tarian apapun yang kalian suka. Ada dance, ada tari tradisional. Nah, ini anak-anak yang di kelas seni pasti, walaupun tidak sudah bagaimana supaya tidak lupa lagi dengan tariannya, paling tidak dia diasah. Untuk yang lain-lain silahkan mencoba untuk menari-nari ya, paling tidak ada rasa untuk kegembiraan, kesenangan. Nah, ini coba ya, dicoba-coba untuk menari-nari ya. Nah, ini juga sekarang tarian-tarian yang bukan yang terbaru, yang lagi musim tiktokan ya. Selanjutnya bisa jadi kalian ini adalah berkebun. Bu, saya nggak punya kebun, nggak punya tanah untuk itu karena rumahnya sempit. Berbagai macam bisa dilakukan. Satu aja ya, kalau misalkan ada tanaman kaktus ya, coba belilah. Kaktus itu hanya 5.000, ataupun beli benih ya, ataupun di taman atau di pot-pot itu coba dirawat dengan baik ya.
Kalau merawat dari awal itu menjadi cinta, ya. Karena berkebun merupakan cara kita bersatu dengan alam. Selanjutnya adalah bermain dengan peliharaan. Ada yang punya kucing, nah, silakan bermain-main. Kalau Dahlia sekarang punya apa ya? Ini cupang. Boleh dicoba ya, cupang, ikan cupang. Kalian bisa beternak, mencoba untuk beternak. Dan masih banyak lagi yang harus kalian lakukan, yaitu vlogging, ya, bermain vlog, ya, bebenah rumah, selagi bercerita dengan keluarga, meditasi silahkan. Terus bisa jadi berlatih fotografi. Terus selanjutnya buat rencana ke depan, karena COVID ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, ya. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya berlalu. Jadi buat planning ke depan bagaimana menghadapi, karena kita harus berdamai dengan pandemi seperti ini. Belajar bahasa asing, ya. Belajar bahasa ini memang memiliki banyak manfaat, apalagi di era globalisasi modern seperti sekarang ini. Dunia profesional menjadikan bahasa asing seperti bahasa Inggris sebagai komunikasi utama. Jadi lakukan itu. Oleh karena itu, jika kalian mempunyai waktu luang, ada baiknya untuk mempelajari bahasa yang ingin kamu pelajari. Sarangeo.